Welcome back to Sikes, Symposium Ekonomi Podcast with me, Suci Indah Rahmayanti in the house. Sikes ini merupakan fase 1 dari rangkaian acara Simponi 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kasrat dari BEM Kema FEB Unpad. Halo guys, apa kabar? Apakah di sana siang, sore, malam, atau baru bangun tidur pagi-pagi? Nah, pada sesi kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, merupakan orang penting nih di BEM Kema fakultasnya. Yang pertama ada dari Adkesma FEB. Halo semua, perkenalkan. Halo. Halo Teh Suci, perkenalkan nama aku Romi Irawan Hidayat dari manajemen 2018 FEB, dan sekarang aku di sini ngejabat sebagai Adkesma BEM Kema FEB Unpad. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kang Romi. Wah, kayaknya ganteng nih karena cowok ya. Iya. Oke guys, selanjutnya kita akan kedatangan narasumber yang tidak kalah penting, yaitu dari Adkesmanya Fakultas Psikologi. Halo semuanya, salam kenal. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Jadi kenalin, nama aku Gabriela Diva, biasa dipanggil Gaby. Kebetulan kalau di FAPSI kan jurusannya cuma satu, aku dari psikologi, dan sekarang tergabung di Adkesmanya BEM Kema Fakultas Psikologi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Gaby. Iya, Kang Romi sama Teh Gaby. Kalau Teh Gaby ada di mana nih sekarang? Sekarang aku di Bogor, di rumah. Di Bogor. Iya. Semoga sehat selalu ya Teh ya, selama pandemi ini ya. Amin, Suci juga. Amin. Kalau Kang Romi di mana rumahnya? Kalau aku ada di Like Earth. Di mana? Di Like Earth. Aduh gajah ya. Ada di Sukabumi. Oh. Sukabumi. Iya, Sukabumi. Oh, Like Earth gitu ya. Oh. Iya. Aduh, garing nggak tuh. Parah. Iya, Kang Romi juga semoga sehat selalu ya sama keluarga-keluarganya ya. Siap. Suci juga sehat-sehat ya di rumah. Iya, kebetulan aku baru sembuh sakit nih setelah seminggu kena batuk. Aduh, hati-hati tuh, hati-hati. Kenapa tuh? Deg-degan. Waduh. Oke nih, Kang Romi sama Teh Gaby, saat ini kita bakal bahas apa sih? Udah ada bisik-bisik info belum ya? Oh, yang pastinya rame banget nih yang kemarin sempet hits di Twitter, di IG. Banyak nih mahasiswa-mahasiswa Unpad yang memang ikut nge-share-share gitu kan. Ada tagarnya juga. Apa tuh Kak Gaby tagarnya tuh? Wah, ini sih terkenal banget. Tagarnya tuh Unpad kok gitu. Apa ya teman-teman? Wah, ini mah hits banget deh. Aduh, Itu Unpad kok sampai gitu ya? trending ya di Twitter ya? Iya, betul. Nyampe 2 kali loh itu trendingnya Unpad kok gitu. Iya, rame banget tuh yang nge-tweet terus sampai masuk manifest tahu Teh Suci, Kang Romi. Waduh. Nah, betul banget nih. Saat ini kita akan membahas tentang pengurangan UKT di Unpad dan Indonesia. Bukan kebetulan ya, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 atau koronces. Si koronces lah yang nyebelin itu gening ya. Aduh, corona. Sebelum kita ngebahas tentang tentang UKT-nya lebih lanjut, aku mau tanya nih ke TGB dulu deh. Menurut TGB, gimana sih kondisi Indonesia saat ini menghadapi koronces ini? Kalau jujur sih aneh ya. Kenapa aneh tuh karena semuanya serba nggak jelas aja gitu loh. Kayak peraturan yang nggak jelas, terus regulasi buat
kesehatannya juga nggak jelas. Terus jadinya karena aturannya nggak jelas, orang-orang tuh jadi ngerasanya, oh ya udah nggak apa-apa nih gue keluar, oh nggak apa-apa nih gue nongkrong kayak gitu. Nah, sampai nih kalau di Bogor tuh, ini tuh aku tuh udah PSBB yang kedua kalinya karena Bogor zona merah lagi kayak gitu. Jadi bener-bener parah banget naiknya. Jadi akhirnya kita PSBB lagi deh. PSBB mandiri berarti ya Bogor aja ya? Iya, dan punya jam malam gitu kalau kita sekarang. Oh, iya iya iya. Kalau dari Kang Romi gimana nih Kang Romi? Eh, Kalau dari aku sendiri ya, tadi ngedenger dari KGB, serem juga ya Bogor nyampe ada PSBB lagi gitu, PSBB mandiri. Nah, Betul. kalau dari aku sendiri, menurut aku memang sih yang kata KGB kan sekarang tuh dunia mungkinnya bukan Indonesia lagi, dunia sedang dihadapi dengan corona ini. Jadi gak cuma satu doang, tapi ini skalanya global gitu. Nah, dan hal ini pun belum diprediksi sebelumnya. Maka dari itu semuanya belum ada tindakan preventif, belum ada solusi. Dan sampai sekarang mereka tuh sekarang mungkin ya kita tuh lagi mempersiapkan pemerintah, mungkin dokter-dokter dan lain-lain gitu kan, lagi mempersiapkan gitu. Makanya sekarang tuh lagi hektik, regulasinya memang belum jelas. Jadi benar kata KGB, banyak sekarang tuh yang sekarang corona masih meningkat gitu kan, dari grafiknya pun sekarang makin meningkat makin meningkat makin meningkat. Tetapi masyarakat Indonesia lihat, karena kelonggaran mungkin ya, karena kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, akhirnya sekarang kita ya bebas-bebas aja keluar. Ada juga yang memang gak menerapkan protokol kesehatan karena sanksinya yang tidak jelas gitu. Iya Itu betul. dan di Sukabumi pun sekarang sama halnya gitu. Karena regulasinya memang belum jelas, tindakan atau sanksinya yang memang diberikan oleh pemerintah belum jelas, dan akhirnya kita ya masih kelayapan keluar, kayak sehari-hari lah kita ke pasar pagi-pagi terus jalan-jalan. Dan di Sukabumi pun sekarang masih ramai kayak biasa gitu, kayak memang seolah-olah kita gak dihadapi dengan corona gitu kalau di Sukabumi. Betul sih sama nih Kak Gebi sama Kang Romi. Aku juga kan aku di Bandung ya. Sebenarnya Lembang sih, Lembang Selatan, cuma deket Bandung. Bahkan di daerah aku tuh banyak banget orang yang nggak pakai masker, terus kayak hajatan ya hajatan aja biasa gitu, kayak udah kenapa nggak pakai masker, ah coronanya juga udah nggak ada, padahal kemarin aku lihat ada 102 dokter loh yang meninggal gitu gara-gara corona kan ya. Terus kayak masyarakatnya apaan sih corona, udah gitu, udah gak ada sekarang, udah gak heboh gitu. Parah banget sih kalau menurut aku di Indonesia tuh kayak ada dan tiada, percaya dan enggak, dan kayak ya udah gitu, sejalannya aja gitu. Bahkan disuruh berdampingan gitu sama corona kan, kita tuh nggak bisa, jadi si Indonesia tuh nggak bisa untuk mengendalikan si wabah ini gitu, sayangnya tuh begitu kalau menurut aku. Iya sih, bener Tapi banget. iya, tapi corona ini kalau dirasa-rasa sangat berdampak sekali ya ke banyak hal ya. Wah Banget betul sih. banget, benar betul banget itu. Bahkan katanya kalau misalkan di kuadran 3 ini kita defisit lagi, Indonesia bakal menghadapi resesi ekonomi, dan apa nasib kita yang masih mahasiswa yang bentar lagi lulus gitu ya. Aduh. Jadi beban negara doang. Jangan sampai dong ya. Tapi nih, Amit-amit. buat Kemarin teman-teman yang lagi dengerin si case ini, yang ingin tahu tentang kelakuan warga plus 62 menghadapi corona ini, bisa dengerin si case sesi yang pertama yang membahas mengenai perilaku plus 62 dalam menghadapi corona 19 gitu. Kalian udah dengerin? Udah dong aku. ya jelas gitu ya, ternyata warga-warga plus 62 itu unik gitu. Iya begitu. Unik banget pokoknya. Si corona ini dirasa-rasa sangat-sangat berdampak, selain di kesehatan ya pastinya, berdampak di ekonomi juga nggak sih di Indonesia tuh? Wah betul banget ya Suci, apalagi kan kemarin yang aku lihat di berita dan di uh, koran-koran dan sebagainya gitu kan, dan Indonesia tuh mengalami
penurunan ya, nyampe negatif kan pertumbuhan ekonominya Iya 5,32% betul. ya kalau nggak salah ya, nyampe Iya. minus gitu kan. Apalagi kan sektor pariwisata dan transportasi gitu yang berdampak banget gitu di situ. Iya, dampaknya banyak banget nih ke usaha mikro, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga yang udah berdiri lama, kebanyakan pada mengurangi karyawannya sampai ada yang di PHK, dirumahkan dan segala macam ya, dipotong gaji juga. Itu benar-benar kerasa sih baik masyarakat kecil, menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemotongan gaji nih kan orang tuanya dipotong gaji, ya masih mending ya dipotong gaji ini kalau udah dirumahkan. Terus anaknya banyak, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Lah, terus gimana nasibnya ya yang kuliah untuk pembayaran UKT-nya? Dengar-dengar Unpad yang tagar Unpad kok gitu, ada apa sih rame-rame kayak gitu? Mungkin dari KGB dulu. Gimana ya? Wah, itu rame banget sih, terutama setelah keluar SK dari rektorat terkait dengan penyesuaian UKT ini. Jadi emang dari Unpadnya itu punya skema sih untuk ngadepin COVID-19 ini, untuk ngeringanin beban-beban mahasiswa yang orang tuanya entah itu gajinya diturunin atau orang tuanya dirumahkan atau malah di PHK gitu. Nah, tapi pas lihat SK-nya nih, ternyata wah persyaratannya nih banyak. Kalau kata beberapa orang tuh kayak kredit rumah. Wow, Kredit rumah dong. ribet banget. Iya, ribet bangetnya mungkin karena kebayang apa ya, dan ngerasanya nggak adil karena diminta untuk foto kendaraan, terus foto rumah, karena bisa aja ya sebenarnya tuh keadaannya adalah mungkin kalau di foto ini ya punya kendaraan, ya punya rumah, tapi orang tuanya di PHK gitu, kan nggak punya pemasukan kan, sementara nggak mungkin dong ketika rumahnya masih bagus atau kendaraannya masih bagus, ya udah dijual aja rumah sama kendaraannya cuma buat kuliah, terus nanti tidurnya di mana? Kayak iya kan, kebayang gak sih betapa nggak adilnya akan hal itu gitu. Jadi itu tuh kenapa pada akhirnya sampai trending tuh tagar Unpad kok gitu, kayak gitu. Kang Romi mau nambahin nggak? Oh, boleh. Ya, bener seru banget tuh Unpad kok gitu. Nyampe kan kita ngelakuin audiensi gitu kan sama rektoratnya secara langsung itu udah nyampe 3 kali ya. Yang pertama 1 hari bersama ibu. Terus yang kedua 1 hari bersama bapak-bapak. Itu yang pertama, SHBB yang pertama. Terus yang selanjutnya SHBB yang kedua. Kita ngelakuin audiensi sebanyak itu gitu. Berarti ada sesuatu dong. Karena memang ada ketidakjelasan dan memang ada yang memang masih diberatkan oleh mahasiswa, ya kita terus mengajukan audiensi. Makanya kan ada tagar Unpad kok gitu. Dengan kondisi corona yang sekarang, tapi lihat gitu ke mahasiswanya, dia melakukan sesuatu yang memang masih memberatkan mahasiswanya gitu. Nah, maka dari itu kayak kan tadi contohnya beribet banget nih persyaratannya, kayak kredit rumah aja gitu kan, mau kredit apa gitu kan. Makanya yang aku heran juga ya, yang menurut aku pribadi heran, ketika mereka meminta persyaratan dipotokan rumahnya, itu kan aset tetap gitu kan. Aset tetap tuh ya kita gak bisa lihat gitu, karena dampak dari corona ini adalah kepada penghasilan. Mungkin ada orang tuanya yang di PHK, dipotong gajinya. Kan itu bukan aset tetap gitu. Aset tetap tuh ya mungkin ada penyusutan gitu kan, penyusutan. Tapi penyusutan itu ya dalam jangka waktu yang lama gitu. Gak bisa kita lihat sekarang. Punten ini TGB anak ekonomi mah ngomonginnya aset tetap dan penyusutan gitu ya. Iya, aku tanya diem karena aku gak paham. aduh, aduh. Kayak gitu kan, makanya itu sangat memberatkan mahasiswa banget lah. Makanya kita sebagai perwakilan dari mahasiswa ingin memperjuangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh mahasiswa gitu. Apalagi kan ini berurusannya dengan hajat orang banyak. Apalagi UKT gitu kan. UKT itu bukan sembarang yang kita segampang itu dikeluarkan gitu untuk UKT itu kan. Perlu perjuangan dari orang tua atau wali yang memang
harus bekerja keras untuk mencari uang, membayarkan UKT itu gitu kan. Apalagi kan ini persoalan pendidikan gitu. Pendidikan. Masa kita mau belajar tapi dipersulit gitu. Dipersulit biaya gitu kan. Ini kan untuk Indonesia juga. Kita kontribusi nantinya untuk Indonesia juga. Masa kita dipersulit gitu. Gitu sih kalau menurut Iya aku. sih Kak Romi, bener. Tapi kalau iya sih kalau dipikir-pikir, ya yang di PHK-nya kerjaan lah. Masa gue dari rumah tembok jadi rumah bilik gitu ya dalam beberapa waktu, kan nggak mungkin gitu. Nah Makanya itu. iya aneh. Iya. Aneh Nih, banget. gue sama Teh Gebi bisa nggak ceritain gimana alurnya nih dari awal? Dari awal tuh ada mahasiswa yang keberatan, terus ngajuin, terus akhirnya tadi ada SHBB diskusi ya sama Ibu Rektor, terus ada audiensi. Boleh dong ceritain, siapa tahu nih teman-teman yang dengerin si case ini kemarin ketinggalan trending di Twitter. Jadi tuh awalnya dari SHBI dulu. BTW Kang Romi kalau nambahin aja ya. Kayak takutnya aku juga agak-agak halu karena ini prosesnya panjang banget sesungguhnya tuh. Kayak perjuangannya panjang banget biar sampai bisa kemarin bener-bener udah firm nih, udah pasti alurnya. Nah, awalnya kan SHBI sama Ibu Rektor terkait dengan gimana nih dengan COVID kita UKT mau kayak gimana. Nah, terus dibilang nih kalau misalnya bakal kita akan ngeluarin kebijakan terkait dengan penyesuaian UKT si apa namanya si UKT ini. Nah, terus pas keluar, ya nggak sih keluar dulu baru SHBB nggak sih Kang Romi? Nah iya bener. Jadi Ya, memang kita kan seminggu lagi ya kalau nggak salah mau seminggu atau 2 minggu lagi mau SHBB, iya. suratnya keluar. Tiba-tiba aja keluar, terus pas keluar, banyak banget itu tuh ada 13 persyaratan apa kalau nggak salah gitu loh. Harus foto rumah lah, PBB lah, terus ada pajak juga, SPT pajak, SPT gitu. Terus habis itu pas di SHBB akhirnya disampaikan dong kalau misalnya si syaratnya ini tuh keberatan. Kenapa nggak awalnya tuh kita memperjuangkan sih supaya semua orang tuh dapat hak yang sama, yaitu kita dapat penurunan UKT gitu di SHBB tuntutannya. Tapi ketika menyampaikan hal tersebut sih dari pihak rektoratnya juga keberatan bahwa mereka punya apa ya kayak punya harus ada anggaran dana lebih karena mereka tetap double kegiatan yang di offline itu mungkin kayak dari tenaga kependidikan tetap jalan tapi online juga tetap jalan, jadi mereka malah jadinya biaya anggaran untuk operasionalnya bertambah. Nah terus barulah kita mulai ke SHBB yang kedua. Nah SHBB yang kedua gimana tuh Kang Romi? Nah iya kalau SHBB yang kedua ya, SHBB yang kedua tuh kita nyampe-nyampe dari mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa, kita mau mengajukan pemotongan dipukul rata semuanya agar semuanya adil kan, semuanya adil gitu, terlihat adil, dipukul rata semuanya, dipotong berapa persen gitu. Nah, karena dirasakan kemarin waktu penyesuaian itu yang suratnya beredar, terus memang syarat-syaratnya beribet banget ya, banyak lah gitu yang keberatan soal persyaratan gitu. Rasanya ketika kita melihat hal tersebut ya kita sewajarnya mahasiswa, sudut pandang dari mahasiswa dibutuhkan dalam hal itu karena kita yang merasakan gitu kan, kita yang merasakan, terus kita sebagai korban mungkin ya, kita sebagai korban dan seharusnya dari universitas meminta saran atau sudut pandang dari mahasiswa gitu, enggak langsung asal mengeluarkan. Jadi kan perlu proses penyesuaian lagi, nanti ada yang ditolak, terus ada yang memang diragukan, nanti penyesuaian lagi, dan skemanya jadi panjang banget gitu kan. Nah, makanya sangat beribet banget lah waktu penyesuaian itu. Iya deh. Terus baru setelah SHBB kedua tuh nego sih, akhirnya bisa nego lah kita, nggak perlu yang syaratnya sepanjang itu, yang wajib tuh cuma 4 aja gitu.
Tapi itu juga tuh akhirnya sampai firm kalau misalnya oke boleh ini nggak apa-apa 4 berkas aja yang wajib. Itu tuh sampai hampir deket-deket penyesuaian UKT itu mau tutup. Waduh. Jadi kayak udah lama banget keburu kayak udah basi gak sih? Keselnya tuh. Gitu sih. Ini penjelasan sedikit ya buat teman-teman yang lagi dengerin. SHBI itu adalah satu hari bersama ibu, betul ya? Iya, Betul. benar. Ya, ibu rektor tepatnya, rektornya Unpad. Terus kalau SHBB apa tuh? Satu hari bersama Bapak. Bapak siapa? Bapak-bapak Pawarek. Karena Betul. ibu berhalangan untuk hadir waktu itu. Jadi bapak-bapak semua isinya. Ada Pak Fahmi sebagai Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi. Terus ada Pak Boy sebagai Dirkema, Direktur Kemahasiswaan. Ada Pak Edi sebagai Direktur Keuangan gitu. Ini ngomong-ngomong soal sesi akhir yang habis SHBB yang kedua itu, akhirnya dipukul rata atau pengurangannya seperti apa tuh yang disetujuin sama pihak Unpadnya sendiri? Kalau dari akhir SHBB kemarin itu keputusannya itu jadi seperti yang tadi udah dibilang sama Kak Gebi. Jadi untuk berkasnya dan akhirnya kita nego-nego lagi karena dipukul rata itu dirasa tidak memungkinkan untuk Unpad. Karena Unpad juga memiliki pengeluaran yang memang di luar dari yang harusnya offline, sekarang kan lagi dirancang lagi buat online, dan memang dananya tuh ya lumayan besar juga, mungkin sebanding gitu kan. Jadi ada proses-proses penyamaan dalam penyesuaian dalam rancangan anggarannya, karena memang dirasa tidak mungkin, dan akhirnya kita nego untuk gimana sih persyaratan penyesuaiannya, dan akhirnya dikabulkan. Kita hanya 4 yang diwajibkan gitu. Dan berkas-berkas lainnya yang memang dirasa ini gak berhubungan gitu, maksudnya gak terlalu mendukung lah berkas hal tersebut gitu. Yang contohnya kayak foto rumah, foto kendaraan, itu kan gak termasuk dalam bukan gak termasuk sih, gak masuk akal aja gitu di saat COVID kayak gini. Apakah ini berkurang gitu kan? Enggak gitu. Makanya kita nego-nego dan akhirnya diterimalah. Ada cuman beberapa berkas doang yang diwajibkan gitu. Kalau nggak salah aku pernah baca di Instagramnya BEM Prima Unpad itu metode gitu, yang satu penundaan pembayaran, pencicilan, pengurangan, sama satu lagi itu apa ya? Penurunan golongan UKT satu lagi. Nah iya betul. Tapi akhirnya teman-teman yang istilahnya terdampak corona ini bisa mengajukan ya, alhamdulillah ya. Iya, syukurnya bisa mengajukan sih mereka semua. Oh, dari Kang Romi sama Kak Gebinya mengajukan juga? Aku enggak. Aku juga enggak sempet sih sebenarnya mau mengajukan, tapi enggak sempet. Aku ngurusin fakultas aja dulu. Iya, ngurusin dulu teman-teman dulu aja, ini belum beres gitu. Iya bener. Jadi kita ya nggak apa-apa lah. Sekarang kan kita fokus dulu nih hajat yang banyak gitu, daripada hajat diri sendiri gitu kan. Hajat banyak dulu aja, hajat banyak orang kita urus. Mengutamakan kepentingan bersama gitu daripada kepentingan pribadi pokoknya mah. Betul. Bener. Kalau menurut Kang Romi sama TGB ini sistem seleksinya efektif nggak sih? Karena kan tadi dibilang kayak harus audiensi lagi, terus kayak harus diseleksi lagi siapa yang dapet, siapa yang enggak gitu kan, itu juga kayak hard cost gitu. Terus kalau misalkan nggak efektif, emang baiknya kayak gimana nih buat kedepannya, siapa tahu kita menghadapi keadaan yang mirip-mirip seperti ini. Kalau dari aku personally sih dari FATSI tuh nggak terlalu kedampak ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya sistem penyeleksian sendiri kalau di FATSI. Jadi jauh lebih rumit dibanding sistem penyelesaiannya UNIF gitu. Karena biasanya sih kalau dari sepengalaman aku nih ya, jadi Adkesma selama ini adalah biasanya dari Unpad nih kan dulu ada beasiswa KSTM. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, KSTM tuh
beasiswa keberlanjutan studi dan beasiswa tidak mampu yang di-provide sama Unpad. Nah, kalau dulu ketika beasiswa KSTM diajukan sama madam fakultas, Unpad tuh cenderung oh iya ya udah jadi mengiyakan apa yang udah direkomendasikan sama madam fakultas. Nah, belajar dari situ makanya proses penyesuaian UKT-nya FAPSI itu jauh lebih rumit dan jauh lebih panjang sih dibanding teman-teman yang lainnya. Kalau dari aku gitu sih. Jadi Kalau ada seleksi dulu gitu ya di fakultas psikologinya. Iya, kalau aku ada wawancara dulu sama madamnya. Terus emang dilihat dulu kayak untuk menentukan dia pengurangan kah atau jenisnya si penyesuaian UKT-nya itu juga ditentuin ketika wawancara itu. Jadi deal-dealan antara anaknya dan antara madamnya kayak gitu sih kalau di FAPSI. Gitu. Kalau dari FEB gimana Kak Romi? Kalau di FEB sendiri mungkin hampir sama ya dengan fakultas lain karena kan ngelihat fakultas FAPSI begitu kompleks ya, panjang Iya. banget namanya gitu kan. Nah kalau dari FEB sendiri kita sistemnya sama gitu kayak fakultas lain, cuman by system mungkin ya. Nah karena by system ini kan kita cuman ngasih tahu gitu alurnya bagaimana. Jadi kita gak ada wawancara, jadi cuman menyampaikan nih alur penyesuaian itu kayak gimana ke Kema, dan akhirnya kita sebarkan, lalu Kema mengisi langsung di pause kan ada isiannya kan di situ kan penyesuaian UKT. Nah tinggal isi. Nah karena itu by system, gak ada apa ya namanya, gak ada dari humannya mungkin ya, gak ada dari manusianya. Nah jadi di situ tuh banyak setelah penyesuaian UKT itu banyak margin error di situ tuh, banyak kesalahan-kesalahan yang memang karena by system ya, karena by system jadi banyak kesalahan-kesalahan yang ada di sistem itu gitu, dan itu kita dirasa gitu sangat sulit gitu, kita gak bisa apa-apa, dan itu kan langsung diatasi sama univnya gitu. Jadi ya kita cuma menyampaikan dan Unpad langsung memperbaiki gitu. Mungkin solidnya dan dirasa kurangnya ada di sistem gitu. Mungkin bisa diperbaiki lagi lah untuk penyesuaian. Kan dengar-dengar semester depan pun ada penyesuaian lagi. Mudah-mudahan gitu. Dengan Unpad sekarang lagi memperbaiki sistemnya, mungkin nanti menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya agak terminimalisir gitu untuk margin errornya, karena sekarang tuh memang banyak banget gitu. Apalagi kan penyesuaian UKT ini bisa kita sebut jaring pengaman ya, jaring pengaman. Nah, jaring pengaman itu ada beberapa gitu. Setelah penyesuaian UKT itu ada beasiswa Kemendikbud dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ pokoknya bingungnya tuh, setelah penyesuaian UKT nanti ada proses perpindahan lagi, ada yang dioper-oper, ya gitulah, udah bingung. Ini sangat-sangat kompleks ya. Tapi ini ngomong-ngomong soal kita artinya udah melewati fase dimana kekurangan pemasukan ekonomi gitu ya dari para orang tua mahasiswanya. Di semester yang kemarin udah dilewatin alhamdulillah dengan sebegitu ribetnya, dan akhirnya ada solusi lah yang ditawarkan sama Unpad. Ngomong-ngomong soal itu, kalau transparansi penggunaan dananya yang sempat juga digugat nih, digugat. Nah, yang sempat dipertanyakan oleh mahasiswanya, akhirnya gimana tuh soal UKT ini? Itu tuh kalau nggak salah ada di SHBB yang kedua nggak sih? Iya, di SHBB Iya. yang kedua Kak. Itu ditransparansiin sih kayak kenapa Unpad pada akhirnya pengeluarannya jadi double, terus mereka punya anggaran berapa buat si penyesuaian UKT ini, makanya ngedorong untuk ya udah ikut aja penyesuaian UKT, tapi kayak Unpadnya bilang aku udah ngasih nih, aku juga pengen teh kamu usaha dengan cara kamu ngumpulin berkasnya, kamu kayak ngurusin ininya, kayak gitu sih kira-kira.